Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Alfiana dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada genitalia eksterna dan yang kedua ada genitalia interna. Baik, sebelum kita membahas satu persatu tentang genitalia eksterna ini, terlebih dahulu, apa sih itu genitalia eksterna? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang tampak dari luar yang dapat dilihat dengan posisi litotomi atau posisi seperti pada gambar. Bagian-bagian dari genitalia eksterna. Pada wanita terdapat 3 lubang. Yang pertama ada lubang uretra, yang kedua ada lubang vagina, dan yang ketiga ada lubang anus. Pada genitalia eksterna ini terdapat mons pubis. Ini bagian terluar dari organ reproduksi pada wanita yang berbentuk segitiga. Bagian ini terdapat jaringan lemak dan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini berfungsi sebagai organ sensori. Pada klitoris terdapat persyarafan dan yang akan mengantarkan rangsangan seksual. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran pembuangan urin. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Selanjutnya ada lubang vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan sebagai tempat keluarnya bayi saat baru dilahirkan. Selanjutnya ada labia mayor, ini ya, tempat tumbuhnya rambut. Selanjutnya ada labia minor. Pada genitalia eksterna ini terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terletak di sisi-sisi vagina. Fungsinya yaitu untuk melumasi vagina. Sedangkan kelenjar Skin berada di sisi-sisi uretra. Fungsinya sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian-bagian dari genitalia interna. Genitalia interna ini adalah alat kelamin yang berada di dalam. Yang pertama ada uterus. Uterus atau biasa kita sebut dengan rahim. Di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin dan sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya di sini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan terdapat hormon seksual pada wanita yang disebut dengan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya di sini ada yang seperti jari-jari ini disebut dengan fimbriae, dan yang ini disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi ini sebagai tempat jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus. Di sini ada endometrium. Endometrium ini yang akan meluruh dan menyebabkan terjadinya menstruasi pada wanita. Selanjutnya di sini ada cervix. Cervix ini tempat terbentuknya selaput lendir. Selaput lendir berfungsi membantu sperma masuk melalui vagina.
Selanjutnya, di sini ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi dan sebagai tempat keluarnya bayi saat baru dilahirkan. Pelvis terbagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berfungsi untuk menyungkong organ abdomen. Pelvis minor berfungsi untuk menyungkong organ reproduksi. Pada tulang panggul terdiri dari dua os koksai, kiri dan kanan, satu os sakrum dan satu os koksigis. Pada os koksai terdiri dari 3 buah tulang, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis. Pada os koksai terjadi penebalan yang disebut dengan crista iliaca. Yang ini disebut dengan spina iliaca. Ini spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang, yang ini disebut dengan spina iliaca posterior superior. Ini spina iliaca posterior inferior. Pada isium terdapat sebuah tulang, yang ini disebut dengan tuber ischiadica. Lubang ini disebut dengan foramen obturatorium. Yang ini disebut dengan acetabulum, tempat melekatnya caput femoralis. Tonjolan ini disebut dengan ischiadica. Lanjut ke sakrum. Yang ini disebut dengan promontorium. Lubang-lubang ini disebut dengan foramina sacralia anterior, dan ini disebut dengan koksigis. Ini disebut dengan ramus superior ossis pubis. Yang ini disebut dengan ramus inferior ossis pubis, dan yang berbentuk segitiga ini disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikulasio. Yang ini disebut dengan artikulasio sacroiliaca, yang menghubungkan antara tulang ilium dengan sakrum. Yang ini disebut dengan artikulasio sacrococcygeus, yang menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang os koksigis. Ini disebut dengan artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ligamen pada panggul. Yang ini disebut dengan ligamen iliolumbale, yang ini ligamen inguinale, yang ini ligamen sacrospinale, yang ini ligamen sacrotuberale, dan yang ini disebut dengan ligamen sacrococcygeus. Selanjutnya ada otot-otot pada panggul. Yang pertama ada otot dasar panggul bagian luar, yaitu pertama namanya musculus spinator ani externum. Yang kedua ada musculus bulbocavernaus yang melingkari vagina. Yang ketiga ada musculus perineal transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina, bagian tengah, dan anus. Yang pertama ada namanya musculus iliacoccygeus, lalu ada musculus ischiacoccygeus, lalu ada musculus perineal transversus profundus, yang terakhir ada musculus coccygeus. Baik, selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ada 4. Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada anthropoid, dan yang keempat ada platypeloid. Yang pertama saya akan membahas tentang bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid ini hampir seperti lingkaran. Bentuk panggul seperti inilah paling banyak ditemukan. 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Spina ischiadicanya
tumpul dan tidak menonjol, serta arkus pubisnya membulat. Yang kedua, ada bentuk panggul android. Bentuk panggul ini hampir mirip dengan hati, sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini akan mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuknya hampir mirip segitiga, lalu diameter transversalnya berada di bagian posterior, di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini biasanya banyak ditemukan pada pria. Jika pada wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh tinggi besar dan memiliki tukai panjang. Yang terakhir ada bentuk panggul platypeloid. Bentuknya hampir mirip dengan oval. Diameter transversalnya lebih besar dari anterior posteriornya. Bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik pada pria maupun pada wanita. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panggul luas. Ada 3. Yang pertama ada distansia spinarum, yang kedua ada distansia cristarum, dan yang ketiga ada conjugata externa. Distansia spinarum dapat dilihat dari spina iliaca, dextra dan sinistra. Jarak normalnya 23 sampai 25 cm. Ada pengukuran distansia cristarum dari crista iliaca, dextra dan sinistra. Jarak normalnya 26 sampai 29 cm. Ketiga, ada pengukuran conjugata externa, yaitu dari simplicis pubis ke lumbar kelima di belakang. Jarak normalnya 18 sampai 20 cm.